ya. Cum laude, PhD ya. Oke, coba. Silahkan. Lanjut. Yang berikutnya ialah konteks lahirnya teori agama sipil. Yang pertama, Amerika yang mencerminkan adanya bentuk komitmen keagamaan kolektif di samping praktek keagamaan tradisional. Yang kedua, agama juga negara imigran yang datang dari berbagai negara, terutama Eropa. Ditambah tidak ada satu agama resmi yang diakui negara. Meskipun semua agama eksis di sana, keadaan negara yang pluralistik ini lalu menyatu dalam rasa keamerikaan adalah dasar dari bangunan agama sipil. Konteks pemikiran keilmuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu pemikiran J.J. Rousseau dan Durkheim yang juga memiliki konsep agama sipil mempengaruhi pemikiran Bella. Selanjutnya ialah agama sipil menurut Bella. Agama sipil adalah dimensi keagamaan publik yang terekspresikan dalam seperangkat keyakinan, simbol, dan ritual. Robert and Bella mengonstruksi konsep agama sipilnya melalui interpretasi pengalaman sejarah dalam pencarian realitas transenden. Agama sipil berbeda dengan agama konvensional dan terpisah juga dari negara. Namun keduanya sama-sama menyokong agama sipil. Dengan contoh di negara Amerika, Bella mengemukakan bahwa hubungan antar agama dan negara di Amerika selalu berkaitan dengan dua pandangan yang berkembang dalam masyarakat Amerika. Yang pertama ialah ide yang berasal dari gagasan keagamaan bahwa satu masyarakat itu satu iman. Yang kedua, gagasan yang tidak dikaitkan sama sekali dengan organisasi keagamaan sehingga satu individu satu iman. Berikutnya, asumsi dasar agama sipil. Dalam artikelnya yang berjudul Civil Religion in America, Bella melihat ada satu konsensus bersama dengan apa yang disebutnya sebagai agama sipil yang berbeda dengan agama konvensional secara umum. Agama sipil bukan agama yang dipahami secara umum, yaitu memiliki gereja, kitab suci dari Tuhan, dan sejenisnya. Agama sipil merupakan agama yang lahir dari konsensus bersama dalam masyarakat. Masyarakat yang disatukan oleh satu unsur, namun kedudukannya bukan sebagai agama pada umumnya, melainkan sebagai pengikat rasa persatuan antar warga. Akan dilanjutkan dengan Mbak Irna. Baik, yang terakhir adalah konsep teori agama sipil. Konsepsi agama sipil ini dibangun dalam konteks Amerika yang multikultur dan memiliki ritual-ritual kebangsaan yang mampu membangun komitmen bersama. Kemudian yang kedua, konsep agama sipil ini bukan pada penyembahan sebuah bangsa, tetapi agama sipil ini ditempatkan sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara yang multikultur dan multi agama. Agama sipil dalam konteks ini lebih tampak sebagai alternatif yang mampu menjadi jalan tengah dalam kehidupan bernegara yang penuh dengan keanekaragaman ideologi, budaya, bahasa, agama, dan sejenisnya. Kemudian agama sipil ini tidak hanya sebagai keyakinan umum yang berkorelasi positif dengan nasionalisme. Untuk tanggung jawab moral warga negaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anggota yang satunya nggak presentasi ya, Mbak Irna nih. Siapa namanya? Ahmad Nasrullah. Nasrullah ya. Mas Hedo, ada di sini? Halo Mas Fajril. Ya, tolong ya Ahmad Nasrullah tidak presentasi hari ini.
Kalau tidak ada alasan darurat syar'i, nanti silahkan pindah ke kelompok satunya sehingga bisa masuk presentasi semua. Iya, jadi dari kelas A tadi, kelas A yang tadi pagi juga kurang satu, yang sekarang juga kurang satu. Nanti tolong ketua kelas Mas Hajril. Iya, Cak. Saya dicatat 2 nama ini, yang pagi sama yang sekarang. Kalau bisa dapat nilai keaktifan, tolong nanti alihkan ke kelompok satunya ya. Jadi dia bisa membuat tulisan dengan kelompok berikutnya dan bisa presentasi sehingga nilainya tidak hilang. Tapi kalau ini tetap seperti ini, jadi ya mohon maaf nilai keaktifannya tidak ada. Oke. Baik, terima kasih kelas A. Silahkan sekarang ke kelas B. Siapa kelas B? Saya, Cak. Saya Cak Dwi Mustika. Oke. Siapa yang mau share screen? Sebentar Cak, lagi minta tolong sama teman. Apa tetap yang share screen tetap yang sekarang siapa nih namanya? Ayo biar tidak terlalu lama yuk. Tadi ini siapa yang host, Mbak Irna? Saya Cak. Kembali. Oh, udah saya balikin ke Cak Faiz. Oke. Oke, Mbak Dewi Mustika. Jadi siapa yang mau Ya. jadi host? Mbak Erna bisa membantu untuk share screen biar filenya tak kirim ke grup. Ya, Mbak Indah. Indah Agustin. Iya Cak. Saya kembalikan ke Anda bisa bantu ya teman-teman kelas B ya. Iya Cak. Oke, silahkan kirim Mbak Dewi Mustika di grup. Kelas C Iya, Cak. siap-siap ya, jangan lama ya kayak tadi. Nih kelas C, nanti yang kelas C presentasi. Tolong siap-siap, jangan dibikin atau kirim di grup juga biar nanti Mbak Indah yang bantu untuk share screen-nya. Ya. Silahkan kirim di grup, di download dulu Mbak Indah. Nanti saya kembalikan ke Mbak Indah hostnya. Mbak Indah ya Agustin sudah host lagi Mbak Indah. Jadi silahkan Mbak Dewi Mustika dikirim di grup. Oh iya. Sudah, Cak. Silakan Mbak Indah bisa dibantu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Faiz selaku dosen teori sosiologi agama yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teori civil religion yang beranggotakan saya Dwi Mustika, Agustina Puspita Wibowo, Alvin Hasani, dan Muhammad Ibnu Akil. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang profil Robert Nellie Bella. Robert Nellie Bella adalah seorang sosiolog Amerika. Beliau seorang ilmuwan yang merupakan pensiunan guru besar sosiologi dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat yang terkonsentrasi pada persoalan budaya dan agama. Beliau juga seorang yang mengkritik sekularisasi. Robert N. Bella lahir pada 23 Februari 1927 di Oklahoma, Amerika Serikat. Beliau dibesarkan di lingkungan yang sangat religius, taat beragama. Dari kecil beliau juga senang belajar mengenai agama. Robert N. Bella adalah lulusan Harvard untuk sarjananya dan mendapat gelar BA dengan peringkat cum laude. Begitu pula dalam mendapat gelar PhD-nya, ia lulus dari Harvard dalam sosiologi dan bahasa Timur.
Ia melanjutkan lagi di Univ McGill dalam studi Islam dengan disertasi Tokugawa Religion. Setelah itu, ia mengajar di Harvard selama 10 tahun. Banyak buku yang dihasilkan oleh beliau sampai pada 20 Desember 2000, Bella menerima medali kemanusiaan nasional Amerika Serikat. Kutipan yang ditandatangani oleh Presiden William Jefferson Clinton. Pada tahun 2012, Universitas Harvard memberikan Bella dengan gelar kehormatan Harvard. University Press menerbitkan Proceeding Konferensi sebagai The Actual Age and Its Consequence. Perjalanan pendidikannya membuktikan bahwa ia seorang ilmuwan dengan pemikiran yang luar biasa. Hingga pada akhirnya Robert N. Bella wafat pada 30 Juli 2013 di Oakland, California. Yang selanjutnya akan dijelaskan tentang konteks lahirnya teori agama sipil. Kepada presentator selanjutnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dwi Mustika. Baik, konteks lahirnya teori agama sipil menurut Robert N. Bella, yang pertama, Amerika sebagai tempat lahirnya agama sipil. Karena Amerika ini masyarakatnya merupakan masyarakat imigran ya. Dari bacaan saya menemukan konteks historis perpindahan masyarakat Eropa ke Amerika. Itu disebabkan karena di Eropa pada tahun sekitar 1600-an beberapa golongan masyarakat beragama di Eropa tidak mendapatkan kebebasan beragama atau ekspresi keberagamaan oleh Raja Inggris pada waktu itu, karena dianggap berpotensi sebagai pemecah belah. Nah, akhirnya di Amerika menjadi sangat majemuk atau plural lah, dikarenakan imigrasi besar-besaran tadi di Amerika di Amerika menjadi perkumpulan budaya dan juga agama konvensional. Akan tetapi karena Amerika merupakan negara sekuler, maka agama konvensional tersebut hanya berada di ruang privat saja. Itu di satu sisi. Dan di sisi yang lain, menurut Robert N. Bella, sipil merupakan agama publik yang ditopang oleh agama-agama konvensional tadi. Kalau boleh saya sederhanakan, civil religion itu merupakan sekumpulan intisari atau norma-norma dari berbagai agama yang ada. Atau mungkin kalau dalam konteks Indonesia bisa disebut sebagai saleh sosial ya. Lalu ketika ada pertanyaan, agama konvensional tersebut hanya berada di ruang privat saja, saya rasa tidak ya, karena mereka agama berafiliasi dengan banyak agama lalu menjadi civil religion. Dan yang terakhir, Robert N. Bella dipengaruhi pemikiran tokoh sebelumnya, karena memang civil religion ini bukanlah gagasan baru, karena tokoh-tokoh sebelumnya juga pernah menggagas, salah satunya seperti Rousseau dan yang lain lah. Mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih Mas Hasani. Berikutnya akan dijelaskan tentang asumsi dasar agama sipil. Kepada Mbak Puspita, saya persilahkan untuk menjelaskan. Baik, yang selanjutnya adalah asumsi dasar agama sipil. Sipil, yaitu sebuah agama yang seakan berdiri sendiri. Jadi lebih tepatnya diartikan keberagaman
agama karena memang tidak mempunyai Tuhan, kitab suci, rasul, pendeta, biksu, dan lain sebagainya. Civil religion bukanlah dipahami sebagai bentuk agama dalam konvensional layaknya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Tetapi civil religion ini merupakan konsensus atau kesepakatan masyarakat mengenai nilai dan norma yang umum dan harus dihormati oleh semua secara bersama-sama dan disadari serta sangat dibutuhkan untuk menjamin kehidupan bersama secara tentram dan terbuka untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya sebagai historical discourse atau wacana historis, civil religion ini pertama kali berasal dari Rousseau dalam karya populernya yaitu yang berjudul The Social Construct. Menurut Rousseau, agama sipil ini mempunyai suatu dogma yang sederhana, yaitu diantaranya adanya Tuhan, kehidupan yang akan datang, pahala untuk kebajikan, dan hukuman bagi keburukan, serta pengucilan terhadap toleransi agama. Yang mana apabila dipahami gagasan tersebut itu lebih mengandalkan hukum alamiah atau natural law dibandingkan dengan hukum agama atau religious law. Menurut Giovanni, eksistensi Tuhan dalam civil religion ini tak hanya bersifat unitarian, tetapi juga bersifat tegas yang lebih banyak terkait dengan pemerintah, hukum, dan hak jika dibandingkan dengan penyelamatan dan cinta menjadi identitas sejati agama. Contohnya yaitu agama Kristen. Seperti dari mana orang tersebut memperoleh pemahamannya akan identitasnya dan mengenai kewajiban sosialnya. Namun, mungkin mampu dibangun oleh Giovanni tentang civil religion ini jelas sedikit out of point dari beberapa ahli seperti Bella Kuhlman. Di sini Giovanni menggambarkan cinta kasih seperti agama Kristen. Kemudian lebih lanjut lagi, Giovanni mengambil suatu kesimpulan bahwa civil religion karenanya civil religion ini tidak akan menjadi saingan bagi agama-agama yang selama ini sudah hampir mapan. Civil religion dalam konteks Indonesia ini memunculkan konsep yang konsep abangan yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sesuatu sehingga terkesan menjadi agama. Padahal civil religion di sini dalam konteks Pancasila ini tetap memerlukan agama lain sebagai sumber kepercayaan hidup, sebagai orientasi hidup kita. Jadi kesimpulan pemahaman civil religion oleh Giovanni dalam buku ini adalah civil religion bukanlah agama yang kita pahami selama ini yang diberikan secara taken for granted, namun adalah sebuah kesepakatan bersama yang memiliki inti bahwa kehidupan sosial dan kehidupan bernegara adalah kesepakatan bersama untuk bertanggung jawab di hadapan publik dengan senantiasa dilandasi pada keturunan nurani atau conscience. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang konsep teori agama sipil yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Puspita. Yang selanjutnya akan dijelaskan tentang konsep teori akan dijelaskan oleh presentasi selanjutnya yaitu Muhammad Ibnu Aqil. Kepada Muhammad Ibnu Aqil saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Konsep agama sipil. Konsep ini menyatakan tentang adanya fungsi implisit dari negara sebagai sebuah agama atau jalan hidup. Sebagaimana nampak pada perayaan publik, simbol negara, upacara, dan hari-hari besar di tempat bersejarah, seperti monumen, medan perang, atau taman makam pahlawan. Praktik-praktik ini berasal dari luar ajaran agama, meski ritual keagamaan kadang diselipkan dalam praktek agama sipil tersebut.
Tema utama dari konsep ini intinya adalah berlandaskan pemikiran manusia bukannya berdasarkan wahyu, namun seringkali dimasukkan unsur dari keagamaan yang dianggap sesuai konstitusi, kedudukan seperti kitab suci, para pendiri bangsa, setara nabi atau imam besar, penggunaan simbol-simbol dan praktek agama yang serupa, atau modifikasi dari praktek keagamaan dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan dari teori civil religion ini adalah untuk penyelarasan agama dan politik pada saat itu, terutama di bagian negara yang memang banyak keanekaragaman atau keberagaman dan demokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah menjelaskan presentasinya. Sekiranya cukup sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Cak Faiz. Terima kasih Mbak Dewi Mustika. Baik, bagus sekali ya. Saya kira sudah beberapa poin ditangkap, Iya, Cak. jadi dijelaskan. Selanjutnya, saya kira 10 menit juga. Saya persilahkan untuk kelas C. Kelas C, siapa yang akan presentasi? Saya, Cak. Bisa dialihkan ke Adri, Cak, sebagai operator. Iya, Cak. Adri, mana Adri? Oke. Mbak, Iya, Pak. Mbak siapa tadi? Oke, sudah. Adri sudah khas, silahkan. Iya, Pak. Adri, filenya yang baru aku kirim ya. Siap. Besok kita presentasi. Semoga bangun. Saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Cak Faiz, dosen pengampu teori teologi agama. Di sini dari kelas Civil Religion Robert and Blah. Kelompok C ini beranggotakan Firman Dwi Aditya, Muhammad Adri, 5 Oktober, Arif Kasa, Cak Bon Fadol Gori, dan Ainur Rahman. Sebelum masuk ke pemikiran Robert and Blah tentang civil religion, saya membacakan biografi dari Robert and Blah. Mas Adri. Slide selanjutnya, Mas. Ya. Biografi Robert and Blah. Robert and Blah, nama asli Robert Neil Blah, adalah seorang sosiolog asal Amerika Serikat yang lahir pada 27 Februari 1927 di Altus, Oklahoma, Amerika Serikat. Dan beliau meninggal pada 30 Juli 2013 di Oakland, California, Amerika Serikat. Ayah beliau merupakan seorang editor dan ibu beliau yang mengkaji agama yang ditinjau, dan ibu beliau adalah sangat agamis yang membuatnya menjadi seorang yang tertarik mengkaji agama yang ditinjau dari sisi sosial kebudayaan. Ia menamatkan gelar sarjananya di Harvard College pada tahun 1950 ketika menulis di bidang sosial antropologi. Ia menjadi salah satu murid Talcott Pearson dan banyak membaca mengenai Weber dan Durkheim. Dari sinilah lahirlah pemikiran netral sosiologi Blah. Selanjutnya Mas Adri. Selanjutnya Blah melanjutkan pasca sarjananya pada tahun 1955 dan mendapatkan predikat Sambung Gemelut, dan selanjutnya mendapatkan tawaran menjadi Harvard. Akan tetapi karena pada saat itu ada persyaratan dengan motif politik, ia justru mengambil pendidikan lanjut di McGill University. Kemudian pada 1957 ia kembali ke Harvard. Setelah persyaratan tersebut dihilangkan, ia kembali Harvard untuk mengajar di sana. Blah menyelesaikan studi pada tingkatan akhirnya di California University dan mendapatkan gelar guru besar di bidang agama dan budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Baik.
saya akan melanjutkan presentasi Ainur Rahman, yaitu asumsi dasar teori civil relation. Dasar teori civil relation yaitu implikasi antara hubungan dan negara memiliki batasan pengalaman sosial, memiliki batasan yang sama seperti kekuasaan tertinggi, ajaran bagi kebaikan dan keburukan, serta Suaranya kurang jelas Mas Adri. Mungkin di mute salah satunya itu. Halo? Salah satunya mungkin di mute, di laptopnya di mute mungkin. Halo? Masih kurang jelas? Itu nguing. jelas. Lanjut. Lanjut. Udah jelas ya? Ya, udah jelas. Asumsi dasar teori civil relation, implikasi antara hubungan antara agama dan negara memiliki batasan pengalaman sosial, memiliki batasan yang sama seperti adanya kekuasaan tertinggi, kejaran bagi kebaikan dan keburukan, serta pengujian terhadap intoleransi beragama. Nah, jadi asumsi dasarnya itu kurang lebih kalau kita melakukan suatu kebaikan maupun ada kalau kita melakukan keburukan pasti ada sanksinya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua yaitu kebutuhan terhadap alat perekat kohesi sosial berdasarkan dari pengalaman bersama yang diwujudkan dalam keyakinan beragama untuk mencapai tujuan dan moral bernegara. Jadi itu asumsi dasar teori civil relation. Selanjutnya adalah konteks teori civil relation. Nah, teori ini menurut Bella merupakan hasil pengamatannya Bella pada masyarakat Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang sekuler, di mana negara tidak mendirikan agama negara, tetapi ajaran agama, value dalam ajaran agama tetap diakomodasi sebagai jalan untuk mewujudkan kohesi nasional. Jadi ajaran-ajaran dalam agama itu kan banyak sekali tentang kebaikan, tentang toleransi beragama, itu dijadikan akomodasi sebagai jalan untuk mewujudkan kestabilan negara, untuk mewujudkan kohesi nasional. Selain itu, teori ini juga melihat keterkaitan agama dengan pluralitas negara Amerika sebagai negara yang dibangun oleh imigrasi dari berbagai belahan negara di dunia, sehingga alat persatuan yang berdimensi spiritualitas untuk menciptakan persatuan yang absolut. Jadi itu konteks teori civil relation yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Adri. Kemudian dilanjutkan oleh presentator kedua yaitu Mas Fadol. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tentang deskripsi teori civil relation. Terdapat 3 deskripsi tentang teori civil ini. Yang pertama, yakni civil relation merupakan dimensi keyakinan masyarakat Amerika yang berasal dari pengalaman bersama dan diekspresikan pada dimensi, simbol, dan ritual kenegaraan yang dianggap sakral. Kedua, civil religion bukanlah sebuah esensi agama yang disandarkan pada sebuah nasionalisme, tetapi sebuah etika dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Ketiga, civil religion merupakan entitas agama yang berbeda dengan agama konvensional, tetapi merupakan sebuah entitas tersendiri yang mengakomodasi relasi negara dan negara secara harmonis. Kemudian lanjut ke dasar pemikiran teori
religion. Terdapat dua tokoh yang mengungkapkan pendapatnya soal dasar pemikiran teori civil religion ini, dari Resu dan Emil Durkheim. Pertama dari Resu, civil religion ini berasal dari kontrak antara masyarakat dan negara. Kedua, dibentuk untuk membangun idealisme masyarakat. Ketiga, sosialisasi berasal dari negara ke masyarakat. Kemudian ke Durkheim yang merupakan pendapatnya tentang dasar pemikiran teori civil religion berasal dari dinamika ketergantungan satu dengan yang lain. Kedua, dibentuk dari kolektivitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas keagamaan. Tiga, sosialisasi berasal dari kesadaran masyarakat. Mungkin cukup itu dari saya. Dapat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Fadol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Firman. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan, boleh digeser slide-nya Mas Adri. Baik. Mengenai muatan teori civil religion, pertama ada konsepsi tangan Tuhan. Di sini Tuhan bukanlah didasarkan sebagai Tuhan yang ditafsirkan oleh suatu agama tertentu, melainkan Tuhan yang ditafsirkan oleh pemahaman masyarakat Amerika atau disebut dengan pemahaman national self-worship. Yang kedua adalah simbol-simbol yang dianggap sebagai simbol agama sipil, yakni bisa dikatakan sebagai bendera, lalu Capitol Hall atau Temple of Democracy, dan masih banyak sebagainya. Yang ketiga ada ritual. Ritual ini merupakan festival dan upacara kenegaraan yang disakralkan oleh masyarakat Amerika seperti Thanksgiving, Hari Raya Kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat ada kitab suci yang dalam manifestasi civil religion ini digambarkan sebagai konstitusi dan dokumen bersejarah. Yang terakhir ada ajaran dan keyakinan. Di sini mengandung makna adanya nilai etika kenegaraan dan semangat kebangsaan. Boleh dilanjut slide-nya. Halo, boleh dilanjut slide-nya. Di slide selanjutnya Adri. Ya. Yang terakhir ada substansi teori civil religion. Di sini ada 3. Yang pertama ada solidaritas. Di sini memiliki makna solidaritas, memiliki daya ikat agar individu-individu dalam suatu wilayah negara menjadi satu kesatuan. Yang kedua adanya tujuan bersama, yakni mempunyai motivasi dalam mencapai cita-cita suatu bangsa. Yang ketiga memiliki tanggung jawab moral bersama, yakni menuntut adanya menghargai etika publik dalam bernegara. Saya kira sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mas Firman. Selanjutnya kami kembalikan kepada Cak Faiz. Sekian dari kami. Terima kasih. Silakan ditutup dan host dikembalikan ke saya. Presentasinya di slide-nya ditutup dulu, stop screen. Mas Dri, oke. Hostnya kembalikan ke saya. Oke. Ini saya kira rumusan tadi terakhir yang diberikan oleh kelas C itu sangat bagus sekali ya, Mas Firman. Aja sudah civil religion teman-teman, artinya dia bukan seperti agama pada umumnya seperti Islam, Kristen, Buddha, itu bukan. Itu nanti ada word of religion atau agama-agama dunia. Kalau ini disebut dengan civil religion, kira-kira nanti ya mirip agama lah, tetapi memang yang dilihat nanti itu kepada proses solidaritas, penguatan kebersamaan,
Dan di dalamnya itu untuk menguatkan kebersamaan itu ada ritual-ritual, ada ajaran-ajaran dan sebagainya. Jadi namanya civil religion artinya agama sipil. Agama sipil itu artinya dia adalah agama yang berkembang di dalam kehidupan bersama. Kira-kira begitu ya. Itu agama sipil. Agama sipil memang konsep yang lahir dari Amerika, memang konteksnya Amerika. Oke, saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini. Tadi ya, summa cum laude atau cum laude bacanya PhD. Jadi nanti teman-teman ya ketika moderator atau di ruang publik gitu ya, PhD, jangan baca PhD. PhD terus cum laude. Nanti cara bacanya kayak gitu ya. Teman-teman tadi di kelas A dan yang lain. Oke. Tadi betul teman-teman sudah menjelaskan konteks teori agama sipil. Begini nih secara lebih jelasnya. Jadi ini adalah teori yang lahir di Amerika. Artinya teori yang dikembangkan di dalam konteks Amerika. Ya. Sebenarnya di dalam Islam nanti ada padanannya, misalnya istilah Islam Madani atau masyarakat Madani ya. Saya kira masyarakat Madani itu mirip-mirip sebenarnya dengan agama sipil ini. Hanya konsepsi ya orang Barat itu harus diakui ya, konsepsi-konsepsi abstraksi ya. Jadi dia melihat realitas dan realitas itu diabstraksikan menjadi hukum-hukum sosial. Itu harus diakui kita memang kalah jauh dalam konteks itu. Makanya sekarang itu saya kalau bimbing skripsi itu teman-teman sekalian, mesti terakhir itu saya meminta mahasiswa untuk membuat paling tidak satu paragraf statement abstraktif, statement yang dibikin oleh peneliti atas realitas dan kenyataan yang telah ditelitinya. Jadi rumusan-rumusan itu. Nah, orang-orang Barat ini luar biasa di dalam konteks itu, gitu ya. Kita di Timur ini hanya menjelaskan realitas, fakta, proses tanpa kita memiliki ruang abstraksi. Jadi dari realitas dan fakta itu diabstraksikan menjadi teori-teori yang itu berlaku universal. Itu luar biasanya, harus diakui ya, termasuk Bella ini. Makanya sampai sekarang teori-teori besar itu memang ada Amerika, Eropa ya. Dan saya berharap bisa ini begitu. Bisa dibikin apa namanya ya, bisa ditelisik sebenarnya kita kelemahan terutama dalam filsafat juga itu lemah sekali. Kita belajar filsafat itu kan baru kuliah di Barat atau di Amerika, atau filsafat itu kan MTS MA atau apa namanya SMP atau sekolah menengah atas tuh sudah belajar filsafat ya. Kita ini baru kuliah, baru masuk filsafat, kita agak sedikit selalu khawatir ya kalau belajar filsafat dari kecil tuh sesat apa dan sebagainya, itu kekeliruan yang luar biasa. Nah, kata civil religion itu sebenarnya abstraksi dari kenyataan sosial yang ada di Amerika ya. Jadi gitu teman-teman saya. Jadi di Amerika itu gini. Jadi setelah dikeluarkan peraturan mengenai sekularisme, ini bedanya dengan Eropa ya. Di Eropa itu ketika sekularisme didengungkan, agama itu kemudian dibuang ke ranah privat, bahkan disingkirkan dari urusan publik. Tapi di Amerika tidak. Di Amerika itu bukan penyingkiran, dia pisah agama dengan negara. Dengan dipisah agama dengan negara, justru agama-agama ini bermunculan, banyak kelompok-kelompok keagamaan bermunculan. Kalau di Eropa itu ketika dipisah dari negara, agama masuk ke ruang ranah publik, gitu ya. Masuk ke ranah privat dan declining, makin menyusut gitu. Tapi di Amerika setelah dipisah dari negara itu tumbuh kelompok-kelompok keagamaan, denominasi tumbuh di dalam ruang masyarakat. Meski itu tidak diakui negara, tetapi justru ketika tidak diakui negara, agama-agama di situ memiliki kebebasan untuk tumbuh, tidak ada intervensi negara di situ untuk tumbuh berkembang, dan itu menjamurnya di situ. Jadi di situ kelompok-kelompok keagamaan menjamur, praktek-praktek keagamaan di sana muncul sedemikian rupa. Jadi ini ya, jadi konteksnya memang Amerika. Karena itu lulusan-lulusan Amerika misalnya itu rata-rata memang agak sedikit tidak mau kalau agama itu memang diintervensi oleh negara. Sudahlah, agama jadilah din saja. Dengan begitu agama itu bebas tumbuh, agama itu bebas meningkatkan dirinya, agama itu bebas mengeksplorasi dirinya tanpa diikat dan diatur oleh negara. Justru di situ kebebasan agamanya itu, kebebasan sebuah agama untuk tumbuh besar
bangsa. Kira-kira gitu. Itu konteks Amerikanya ya. Yang kedua, gini juga, Amerika itu kan memang negara imigran kan. Penduduk asli Amerika itu kan suku Indian. Nah, Amerika itu kan baru ditemukan ya oleh Columbus dan kawan-kawan itu kan, dan lalu orang-orang Eropa ekspansif, orang Eropa, Inggris dan sebagainya ekspansi ke Amerika, tinggal di sana. Jadi sebenarnya suku asli Amerika itu suku India, dan mereka ini ya orang-orang imigran dari berbagai tempat, dari Afrika, dari Timur Tengah terutama dari Timur Tengah ya, dari Eropa itu tumbuh di sana. Karena imigran, maka memunculkan banyak praktek agama yang dibawa dari asal-asal mereka itu. Dan itu tidak diakui oleh negara secara resmi, tetapi justru dengan tidak diakui eksistensi keagamaan ini muncul gitu. Semua agama eksis. Keadaan negara artinya pluralistik. Ya macam ini ini nanti justru menjadi fondasi terbangun tumbuh di dalam kebersamaan yang disebut dengan keamerikaan, atau kita kalau di Indonesia mungkin keindonesiaan gitu ya. Nah itu ternyata disumbang oleh praktek-praktek yang berbeda-beda ini. Jadi Kristen dan denominasi yang muncul di Amerika itu memancarkan pantulan-pantulan ajaran agamanya justru di dalam konteks agama sipil, kira-kira begitu. Dia tidak menjadi entitas pemberontak negara, tapi justru memancarkan sinarnya di dalam ruang kebersamaan keamerikaan tadi. Nah, tetapi apakah Bellah ini yang memiliki konsep agama sipil? Oh, enggak. Agama sipil itu atau civil religion itu pertama kali muncul itu justru dari C.C. Rousseau dan Durkheim. Bagaimana pikiran mereka? Mari kita lihat ya. Nah, Rousseau itu mikirnya begini. Jadi Rousseau itu mencoba mengajukan agama sipil sebagai cara untuk membangun masyarakat ideal. Ini kan konflik terus nih, kira-kira gitu ya. Anda nanti baca kontrak sosialnya Rousseau ya, banyak sekali. Ini kan konflik terus, agama juga konflik. Di Amerika ini kok perang, terus kok nggak bener-bener. Gimana nih untuk membangun masyarakat idealnya kok bertengkar terus? Oke, ya sudah. Akhirnya Rousseau itu membangun konsepsi agama sipil untuk membangun masyarakat ideal, masyarakat tadi yang berkonflik tadi itu, yang tidak ada konflik. Nah, sementara Durkheim itu melihat kualitas keagamaan dari dalam masyarakat, ya, kualitas kolektif dan civic moral. Jadi nanti itu kan gini, Durkheim itu kan punya konsep tentang masyarakat kan, totemisme. Jadi kita sudah belajar Durkheim ya, bahwa di dalam sosiologinya Durkheim itu kolektivitas itu muncul dari dalam masyarakat. Keberagaman masyarakat itu yang terjadi di aborigin, makanya disebut dengan collective effervescence. Semoga masih ingat itu ya. Collective effervescence atau gairah hidup kolektif. Agama membangun gairah hidup kolektif yang dibangun dari Australia itu karena gaya mentara teman-teman sekalian. Rousseau enggak. Rousseau itu membangun konsep civil religion, kebersamaan, kelekatan hubungan emosional itu tidak dari dalam masyarakat. Rousseau itu membangun dari atas, yaitu apa yang disebut dengan dari kontrak sosial, ya. Jadi Rousseau itu dari atas, dari top down. Oke nih, mari para elit, para pemangku-pemangku kebijakan bikin kebijakan tentang kontrak sosial, yaitu tentang negara. Jadi kalau kita pengen ikut tentram ya harus mengikuti kontrak sosial itu. Apa itu kontrak sosial? Menghibahkan sebagian kebebasan kita untuk diatur secara bersama-sama oleh negara. Itu namanya kontrol sosial atau namanya apa? Kontrak sosial, ya. Jadi Rousseau bersifat hanya dengan negara. Dari kesadaran kolektif itu beda ya, jadi
masanya dari atas itu sama-sama kebijakan. Rousseau membangun agama sivil itu kontrak sosial. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena Zoom saya nge-lag ya. Jadi tadi nge-lag semua dua-duanya baik melalui handphone maupun melalui laptop saya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya akan lanjutkan ya penjelasan ya, semoga tidak terlalu lama. Silahkan yang belum masuk bisa segera masuk Zoom. Baik, apakah layar saya sudah terlihat di situ teman-teman sekalian? Sudah, Cak. Baik teman-teman sekalian, tadi saya menjelaskan tentang agama sipilnya Rousseau dan Durkheim. Jadi kita membedakan begini, kalau itu kolektivitas sosialnya itu dibangun dari dalam kesadaran masyarakat, kira-kira begitu. Dari collective effervescence, dari gairah hidup bersama di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi kalau agama sivilnya Rousseau itu dibangun berdasarkan kontrak sosial, artinya itu sebuah kebijakan dari atas untuk mengatur kebersamaan, kira-kira gitu. Itu kontrak sosial namanya. Jadi karena kita ini punya kehendak bersama untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa, maka kita ini harus punya keinginan bersama. Keinginan bersama itulah yang disatukan, yang kemudian dibuat semacam kontrak sosial, bahwa kita ini suku Madura, suku Jawa, suku yang lain itu punya kontrak sosial sebagai bagian dari Indonesia gitu ya. Itu kalau ini dalam diri masyarakat itu sendiri, dalam diri sendiri itu memang memiliki kolektivitas, kira-kira begitu. Nah, sekarang si Robert N. Bella ini kemudian masuk menggabungkan keduanya itu. Jadi dia menggabungkan antara general will yang dari atas, yaitu nanti keterlibatan nasionalisme, negara dan sebagainya, keterlibatan kehendak bersama warga negara untuk menjadi satu bangsa, itu namanya general will. Sedangkan dari sisi Durkheim itu dari rasa gairah bersama itu dibangun berdasarkan ritual-ritual yang ada di Amerika, ritual-ritual nasionalisme yang ada di Amerika, sehingga itu memunculkan collective effervescence dari dalam ritual masyarakat sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi tadi teman-teman sekalian, jadi agama sipil ini dimensi keagamaan publik yang terekspresikan di dalam proses keyakinan, simbol dan ritual. Jadi ya ada keyakinan, ada simbol, ada ritual di sana. Dimensi keagamaan ini adalah setiap kehidupan masyarakat melalui interpretasinya terhadap pengalaman sejarah dalam pencarian realitas transinden. Kira-kira gitu. Kalau ditanya dari mana terbentuknya agama sipil, ya dari sejarah bersama, dari nasib bersama.
dari ingin bersama, dari sejarah kebersamaan itu. Nah, sejarah itu kan diabadikan dalam monumen, sejarah itu diabadikan dalam banyak hal, dan itu yang membangun kolektivitas itu. Sekarang pertanyaannya, dari mana agama ini berasal atau diwahyukan? Tadi kalau kata teman-teman itu tidak, agama sipil ini tidak ada wahyu. Ya, wahyu dalam pengertian seperti Quran tidak. Tapi diwahyukan dalam pengertian berasal, itu bisa berasal dari pengalaman bersama rakyat Amerika. Orang itu memiliki kesamaan sejarah, memiliki sejarah peperangan, memiliki sejarah penderitaan bersama. Itulah yang kemudian menyatukan mereka. Agama sipil itu respon dari krisis sejarah Amerika, itu kira-kira ya. Nah, agama sipil ini nanti tentu berbeda ya teman-teman tadi dengan agama konvensional seperti Kristen, Buddha, Hindu, itu kan agama konvensional, beda dengan itu. Beda juga dari negara. Tetapi nanti baik negara maupun agama-agama sama-sama membangun, memperkuat narasi agama sipil, ya. Jadi teman-teman gini, memang agama sipil ini terpisah dari negara dan bukan juga agama konvensional. Agama konvensional bukan seperti agama Kristen, bukan seperti agama Islam, bukan. Tapi baik agama konvensional Kristen, Islam dan sebagainya itu maupun negara itu sama-sama menyokong terbentuknya agama sipil. Gitu ya. Itu nanti yang muncul dari masyarakat, dari agama-agama itu, muncul masyarakat itu nanti pengaruh Durkheim, yang muncul dari nasionalisme atau dari kebangsaan, dari negara itu yang pengaruhnya yang dari Rousseau, kira-kira gitu ya. Semoga bisa dipahami sekalian. Baik, jangan cepat saja. Dimensi keyakinan agama sipil. Sistem tadi itu kalau ditanya dari mana berasalnya agama sipil, ya dari pengalaman sejarah Amerika. Sekarang sistem keyakinan agama sipil itu seperti apa? Sistem keyakinannya yaitu sistem keyakinan pada Tuhan. Iya, dia percaya akan Tuhan. Ya. Tapi kata Tuhan dalam agama sipil itu tidak mengacu pada Yesus maupun pada Allah atau Allah, enggak, bukan itu. Ya. Jadi kata Tuhan yang dimaksud seperti Tuhan yang dimaknai oleh masjid-masjid dan gereja-gereja, bukan. Namun Tuhan dalam aspek ini adalah Tuhan mengacu pada aspek yang diterima secara bersama-sama. Gitu ya. Entah itu nanti bayangan Tuhan seperti apa. Mereka memiliki bayangannya masing-masing, tapi kata Tuhan itu tersematkan. Gitu ya. Misalnya tampak pada sumpah Presiden Kennedy ketika menjadi presiden menyebut Tuhan. Ketika pemakaman atau state funeral itu ya, itu juga menyebut Tuhan. Misalnya semboyan negara Amerika itu kan gini, in God we trust. Kepada Tuhan kita percaya. Soal God, makna God atau makna Tuhan itu memang tidak spesifik seperti Tuhan yang dimaknai dalam Yesus, kepada Yesus atau kepada Allah, enggak. Tapi kata God adalah simbol kata God atau kata Tuhan, simbol universal yang menyatukan semua keyakinan-keyakinan itu. Soal nanti setiap masing-masing warga negara menerjemahkan sesuai keyakinannya masing-masing, itu urusan lain. Gitu. Atau ada istilah One Nation Under God, itu kan Amerika punya slogan itu, One Nation Under God, satu bangsa di bawah kuasa Tuhan. Soal Tuhan definisinya siapa Tuhan itu, apakah Tuhan Yesus, apakah Tuhan Allah atau Tuhan Allah, itu belum terdefinisikan. Tapi kata God adalah kata universal yang memberikan imajinasi pada setiap keyakinan agama yang ada di Amerika. Sama seperti gitulah kalau kita menyebut kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Tuhan yang Maha Esa itu kan kata universal. Ya, nanti imajinasi orang-orang di bawah, baik misalnya yang Islam kemudian mengimajinasikan Allah Subhanahu wa taala, yang Kristen mengimajinasikan Yesus, yang yang Buddhis meyakini Yahweh atau yang lain, itu nggak jadi soal. Tapi kata Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kata universal yang menjadi kebersamaan Amerika. Soal nanti diturunkan ke yang lain, ke keyakinannya masing-masing, itu memang urusan setiap penganut. Ya. Hal ini nanti menunjukkan orientasi keagamaan yang dimiliki sama-sama bangsa. Meski berbeda dengan agama konvensional, berbeda ya teman-teman, tetapi agama sipil ini namanya kebersamaan, orang-orang berbeda-beda, kebersamaan dibikin istilah yang universal, yaitu Tuhan. Jadi orang tidak menyebut Yesus. Misalnya di sini in Yesus we trust, enggak.
In Allah we trust, enggak, tapi in God we trust. Soal nanti orang mengimajinasikan Allah, mengimajinasikan Yesus, enggak apa-apa. Tapi itulah keyakinan Amerika, itulah keyakinan pada Tuhan Amerika. Jadi kata Tuhan adalah kata Yesus, kebersamaan itu, sehingga perbedaan agama-agama itu tidak bertengkar ketika bicara tentang keamerikaan, kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang simbolnya apa? Ritualnya apa? Kalau disebut agama sipil kan tentu ada simbol dong. Ada ritual dong. Simbolnya apa? Di Amerika banyak sekali simbol agama sipil yang sakral. Apa itu simbol agama sipil? Ada Capitol Hill. Capitol Hill itu gedung di Amerika yang itu menjadi sejarah deklarasi independensi Amerika. Itu suci, itu sakral itu. Terus tempat peperangan. Tempat peperangan itu kan tempat Jadi Capitol Hill itu adalah tempat peperangan, adalah tempat yang sakral juga karena itu menyimpan sejarah, menyimpan memori. Tempat kelahiran presiden-presiden yang bersejarah di Amerika itu seperti Roosevelt dan sebagainya itu adalah simbol kebersatuan. Sama seperti kita menyebut Soekarno itu kan menjadi simbol waktu bangsa. Ketika menyebut Soekarno, dia berjuang atas semua orang gitu kira-kira, atas nasib bersama gitu. Soekarno itu sayangnya tidak terlalu disakralkan seperti di Amerika. Kalau di Amerika itu John F. Kennedy yang tertembak itu sakral sekali. Orang Amerika bisa nangis itu berhari-hari kalau ada yang menghina dia gitu. Nah, tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln, Roosevelt, Kennedy, ya bahkan bendera sendiri, itulah yang menjadi tempat-tempat keramat dan menjadi diskursus agama sipil tidak boleh dicemari di sana. Jadi kamu sama seperti bendera kita Indonesia itu nggak boleh kamu injak-injak, apalagi meletakkannya di tanah. Kalau dulu saya di Pramuka itu, kalau nyentuh tanah saya bisa ditendang senior saya itu meletakkan itu. Kenapa? Karena itu sakral, itu suci, kira-kira begitu, simbol kebersamaan gitu. Nah itu ya. Jadi adapun ritualnya apa? Itu simbol ya, simbol agama sipil itu ada Capitol Hill kalau di Amerika ya, ada tempat peperangan, tempat kelahiran presiden, tempat sumpah presiden, itu simbol-simbol kebersamaan mereka dan itu diritualkan setiap tahun ada itu. Nah ritualnya apa? Agama sipil itu antara lain Memorial Day. Ini ada suatu perayaan Memorial Day di sana itu yang mengingat misalnya penembakan Presiden Roosevelt. Itu kan menjadi semacam ritual bersama yang menyatukan emosi bersama. Ini kan pengaruhnya Durkheim, tapi pikirannya Bellah ya, pengaruh Durkheim itu. Jadi ritual itu mampu membikin gairah hidup kolektif menjadi apa yang disebut dengan nasionalisme, menjadi penyatuan bersama, nasib bersama sebagai rakyat Amerika. Kira-kira gitu. Ada inaugurasi presiden di YouTube itu, kalau presiden diinaugurasi atau dilantik itu yang datang itu bisa jutaan orang itu di sana itu ya, yang datang menyaksikan itu karena itu adalah momen sakral ya, tidak seperti kita melakukan presiden ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah teman-teman sekalian, Thanksgiving jadi ritual bersama di sana itu, Natal kelahiran Martin Luther King. Nah, ini kan luar biasa ya Protestan di sana ini. Dan juga momen bersama. Momen bersama inilah yang disebut dengan momen bersama, momen yang mampu memberikan gairah hidup kolektif, mampu memberikan rasa, mampu memberikan kebersamaan. Itu namanya ritual. Ini yang memperbaiki orang. Bisa di-mute dulu ya. Bisa di-mute dulu yang sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian yang mampu memberikan komentar dalam ya ini dalam konteks ini ada dua aspek sekaligus. Pertama, agama sipil sebagai agama politik seperti nasionalisme dari Rousseau, itu kan kontrak sosial itu kan politik itu. Dan nation building atau pembangunan bangsa sebagaimana berakar dari rasa solidaritas dan identitas sebagai sebuah masyarakat dari Durkheim. Kalau lihat gambaran ini teman-teman sekalian, itu kan jelas ya pengaruh Durkheim. Nation building ya, pengaruh nasionalismenya
Mbak Fatma Novianti di mute enggak? Kalau misalnya lagi di jalan atau di mana, mute dulu. Buat sekalian nggak usah dengerin saya apa ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, kitab sucinya dari mana? Jadi kitab suci agama sipil ini apa? Kitab suci agama sipil itu di Amerika adalah dokumen-dokumen seperti Declaration of Independence. Jadi kalau di Indonesia itu kayak apa ya? Sumpah Soekarno ya yang menyatakan kemerdekaan Indonesia itu Declaration of Independence. Nah, di Amerika itu ada Declaration of Independence, itu dianggap suci sekali di sana teman-teman sekalian. Konstitusi itu juga dianggap suci, itu tidak boleh dilanggar oleh warga negara. Ini nanti pengaruh Rousseau ada di sini nih, konstitusi itu. Gettysburg Address ini pidato presiden yang ini ya memperingati kalau tidak keliru peperangan di Amerika. Itu disakral sekali naskahnya sampai sekarang gitu. Naskah itu kayak menjadi nilai bersama di sana gitu. Kayak mungkin naskah Sumpah Pemuda di sini itu menjadi naskah yang sakral yang bisa menyatukan kita. Tapi naskah ini nggak sakral ya, kalau di Indonesia biasa aja gitu ya. Tapi kalau di sana itu kayak benar-benar sakral sekali, itu kitabnya. Nah, roh dari agama sipil Amerika ini adalah nasionalisme dan patriotisme. Jadi rohnya itu yang terdalam itu nasionalisme dan patriotisme. Di sini agama sipil menjadi ekspresi integrasi bangsa dan bisa diartikulasikan sebagai resolusi konflik. Jadi ya sudah lengkap ya. Jadi dari mana agama sipil diwahyukan? Dari sejarah Amerika, gitu ya. Ritualnya, keyakinannya apa? Keyakinan agama sipil itu kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pengertian universal. Oke. Tidak pada agama-agama Hud. Simbolnya seperti apa? Simbolnya adalah ada presiden, ada gedung seperti Capitol Hill, itu yang sakral semua itu. Nggak bisa diotak-atik. Terus kitab sucinya seperti apa? Kitab sucinya adalah Declaration of Independence Day, Konstitusi, Gettysburg Address. Coba teman-teman cari tentang Gettysburg Address itu. Gettysburg Address itu nanti ceritakan di sana itu adalah dokumen-dokumen suci rakyat Amerika. Nah, gitu. Rohnya apa? Jiwa dari agama sipil itu apa? Jiwa agama sipil itu adalah nasionalisme dan patriotisme. Ya, teman-teman sekalian. Oke. Apa ajaran dasar agama sipil? Nah, ini ajarannya apa? Kalau kita kontekan ke ini ya, ke seperti apa namanya? Seperti agama. Lalu ajarannya apa? Diwahyukan dari sejarah Amerika. Simbolnya ada Capitol Hill, ada presiden dan sebagainya. Ritualnya ada funeral state, ada inaugurasi presiden, ada Thanksgiving. Itu ritual-ritualnya yang mampu menyatukan. Kitab sucinya apa? Declaration of Independence Day, Konstitusi, Gettysburg Address, itu kitab sucinya. Nah, sekarang ya, rohnya nasionalisme. Sekarang ajarannya apa? Ajaran agama sipil. Agama sipil ini adalah agama warga negara. Ingat ya, agama sipil adalah agama warga negara. Agama suatu bangsa. Satu agama bangsa. Agama seperti ini adalah terorganisasi dan hierarkis dengan dogma-dogma formal. Apa ajarannya? Ajarannya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air, ya. Ketaatan pada negara. Itu ajarannya. Cinta tanah air, ketaatan pada negara. Nilai-nilai pengorbanan. Jadi itu sudah dipanggil oleh negara, maka kamu siap untuk mengorbankan diri Anda. Martir, bisa orang banyak bunuh diri demi keselamatan warga negara. Itu disebut nanti oleh Durkheim dengan altruisms ya. Altruisme suicide altruisms, atau bunuh diri yang kerelaan demi membela yang nasionalisme, itu yang pengaruh Durkheim ada di sana. Dan restorasi akan kematian John F. Kennedy itu ya. Sejarah John F. Kennedy itu adalah sejarah paling menyedihkan Amerika. Dan mereka ketika ingat kematian John F. Kennedy ketika ditembak itu membuat rakyat Amerika itu benar-benar bersedih, dan itu direstorasi semangat ke Amerika. Itulah ajarannya. Abraham Lincoln dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu ajaran agama sipil. Apa dasar dari agama sipil itu? Adalah momen bersama, itu dasarnya.
momen bersama. Kalau kamu punya ritual bersama, momen bersama, sejarah bersama, maka ikatan di dalamnya itu akan terbentuk, memori bersama, ikatan bersama, nasib bersama, kepedulian bersama itu akan muncul. Jadi dasar dari agama sipil adalah momen bersama yang berasal dari pengalaman bersama seperti revolusi, perang, perjuangan, hingga pada keterlibatan Amerika dalam kekuatan global, itu yang disertai dengan para pahlawan, tempat yang sakral, kematian para tentara, dan sebagainya. Di situ teman-teman sekalian. Jadi saya kira cukup jelas ya konsep agama sipil. Nah sekarang konsepnya. Agama sipil religion itu adalah penyembahan pada sebuah bangsa, tetapi adalah ini harusnya saya keliru ya. Agama sipil bukan penyembahan pada sebuah bangsa, ingat ya, bukan penyembahan pada sebuah bangsa, bukan. Tapi adalah konsep tentang etika sosial dalam kehidupan bernegara dan multikultur dan multi agama. Tadi Mas Firman mungkin salah ngutip atau mungkin di buku saya agak-agak keliru ya. Saya tidak tahu, nanti saya cek di buku saya, kalau enggak nanti di revisinya. Jadi agama sipil itu bukan penyembahan pada sebuah negara, bukan. Orang itu tidak nyembah negara, bukan. Tetapi agama sipil itu adalah konsep tentang etika sosial dalam kehidupan bernegara. Oke. Jadi kalau kamu bernegara ya etikanya memang harus setia dan loyal pada negara itu, gitu ya. Etika sosial dalam kehidupan bernegara yang multikultur dan multi agama, ya. Makanya di sana ada banyak agama. Justru banyak agama ini yang kemudian mendorong kebersamaan itu, ya. Nah, keberadaan agama sipil bukan untuk menyingkirkan agama-agama konvensional, enggak, bukan untuk menyingkirkan itu. Sebaliknya menjadi sumber etika sosial agama sipil berasal dari intisari ajaran agama konvensional. Justru etika agama sipil itu didorong oleh ajaran-ajaran yang ada dalam agama-agama konvensional itu. Bahwa mereka misalnya Islam mengajarin rahmah, kasih sayang sesama manusia, itu yang mendorong itu, gitu. Jadi dia agama sipil itu bukan kerangka menyingkirkan agama-agama di Amerika itu, enggak. Justru agama-agama mereka mendorong, memberikan kontribusi terhadap pembangunan nilai-nilai itu, gitu. Kehadiran agama sipil merupakan suatu alternatif yang mampu menjadi jalan tengah dalam kehidupan bernegara yang penuh dengan keanekaragaman ideologi, budaya, bahasa, agama, dan aliran-aliran. Di Amerika itu kan banyak denominasi, banyak agama-agama, orangnya imigran dari berbagai tempat. Nah, itu kok bisa menyatu di dalam ruang keamerikaan atau kebangsaan Amerika itu karena didorong oleh agama sipil. Itulah yang disebut dengan agama sipil. Orang ini berbeda-beda, kulitnya juga berbeda-beda. Itu kenapa Martin Junior King itu diperingati besar-besaran. Karena dia kulit hitam pertama yang mampu memperjuangkan hak asasi manusia. Martin Luther King itu. Dan itu adalah sejarah bagi rakyat Amerika. Gitu. Itulah teman-teman ya. Itu konsep agama sipil sederhananya. Silahkan nanti dibaca di buku saya. Agama sipil adalah sebuah kesadaran religius yang tidak menentang eksistensi negara. Ingat, kalau tadi tidak menyingkirkan negara, tidak menyingkirkan agama konvensional, maka agama sipil dalam konteks ini dia bukan menentang eksistensi negara. Justru negara itu membangun suatu pemahaman tentang agama dan negara yang saling mendukung. Agama sipil itu kayak rasanya atau apa namanya ya, emosi kebersamaannya didorong, disumbang oleh agama. Sedangkan negara itu mendorong, membutuhkan proses kesetiaan dan nasionalisme warga negaranya. Itu tadi yang dari negara nanti pengaruh dari Rousseau, yang dari bawah itu pengaruh dari Durkheim. Itulah nanti bekerja membentuk apa yang disebut dengan agama sipil dalam konsep Robert M. Bella. Namun demikian, kata Bella, agama sipil bukan sekedar keyakinan umum, kata dia. Yang diletakkan agama ke pundak nasionalisme, bukan itu. Namun agama sipil merupakan agama yang memiliki muatan. Tadi itu ada ajarannya, ada sistem simbolnya, ada sistem ritualnya, ada rohnya. Jadi dia memiliki muatan, memiliki substansi dan kekhasan sendiri yang menuntut tanggung jawab moral. Jadi kalau sudah kamu menjadi warga negara, maka kamu punya tanggung jawab moral, bukan melengkapi perasaan-perasaan kebangsaan belaka, gitu ya. Sekalian, oke, saya kira itu. Coba sekarang pertanyaan saya begini, dalam konteks Indonesia, bisakah Pancasila menjadi sipil? Nah, Anda bisa rumuskan nanti ritual kebangsaan itu seperti apa. Memperingati 45 itu juga sekarang mulai tereduksi ya, dan sebagainya. Itu pertanyaannya, coba nanti Anda pikirkan, bisakah Pancasila itu menjadi agama sipil, atau bisakah nasionalisme Indonesia itu menjadi agama sipil? Bisa enggak? Ya, coba Anda pikirkan itu. Oke.
Saya kira itu teman-teman sekalian. Silakan buka dulu Zoom-nya. Yuk kita akhiri segera. Oke. Saya izin bertanya dulu. Teman-teman nangkap ya pokok persoalannya ya, intinya ya, tentang agama sipil ini ya. Ada yang nggak nangkap nggak? Boleh bicara. Oke. Nangkap ya? Oke. Saya kira cukup ya ini. Ya nanti di Indonesia sebenarnya bisa loh, sangat bisa itu agama sipil itu. Menurut saya gitu ya. Cuma di Indonesia ini nanti ada teori yang menarik gitu. Nanti kita akan belajar ini di apa namanya nggak tahu apakah masih saya yang ngajar atau bukan ya, tentang materi minoritas agama ya. Itu saya biasanya saya ngajar, nggak tahu besok siapa lagi yang ngajar itu. Nanti ada sebuah konsep yang menarik itu di Indonesia yang muncul. Nanti akan saya jelasin berikutnya. Oke, semoga teman-teman nangkap itu sebenarnya agama sipil itu sebenarnya ya perasaan kebangsaan yang dirumuskan seperti agama sebenarnya, dan itu yang kemudian membuat Amerika itu kuat dan sampai sekarang. Saya kira kita juga perlu, menurut saya, punya agama sipil itu, karena kita hidup dalam keragaman suku-suku, agama-agama yang berbeda. Karena itu sekarang gini, kalau di Amerika itu ya agama sipil itu Tuhannya itu kan God ya, kata Tuhan universal, in God we trust, kan gitu biasanya, one nation under God. Kalau di kita akhirnya semuanya disebut ya, semuanya disebut dari assalamualaikum hingga salam, namo buddhaya, semuanya disebut. Tetapi itu juga masih, menurut saya masih belum inklusif, karena di Indonesia itu masih banyak agama-agama lokal, agama-agama pribumi yang tidak terangkum dalam ucapan itu. Justru makanya Gus Dur dulu itu saya yakin dia terinspirasi dari agama sipil Amerika ketika dia berusaha mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi misalnya. Karena selamat pagi itu kayak doa selamat yang universal gitu. Sehingga kebersamaan itu terbentuk. Saya dulu memang agak ini ya, agak kesel juga ya pada waktu di pesantren dengar isu ini gitu, ketika Gus Dur coba mengganti itu gitu. Tapi setelah mengerti agama sipil seperti ini kok relevan rasa-rasanya gitu. Jadi sapaan-sapaan identitas yang memisah-misahkan itu menjadi tidak terlalu penting kemudian gitu. Iya, kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa gitu. Makanya sekarang ya BPIP itu, Badan Ideologi Negara itu yang dipimpin Pak Prof Yudian itu, kayak sekarang bikin salam Pancasila itu, tapi masih belum mainstream itu. Jadi salam Pancasila, salam dengan 5 jari begini itu. Itu kan sebenarnya pengen membentuk agama sipil, tapi bisa nggak itu ya menjadi di dalam apa namanya di dalam kebangsaan kita. Jadi ini perlu dipertanyakan semua. Anda Pak nulis deh. Coba nanti siapa itu bisa nulis tugas akhir misalnya tentang ini. Mungkinkah nasionalisme Indonesia menjadi agama sipil dari perspektif Robert Neville? Silakan Anda tulis. Atau mungkin meneliti tentang ucapan rencana Gus Dur dulu ya, yang tentang selamat pagi, assalamualaikum diganti selamat pagi misalnya. Coba lihat itu dari perspektif agama sipil. Atau ada yang menulis misalnya mengenai sapaan-sapaan assalamualaikum misalnya ya. Sapaan-sapaan assalamualaikum dan salam om swastiastu dalam pidato negara itu, coba lihat dari perspektif agama sipil, masih mungkinkah enggak itu gitu ya, coba cek itu. Nah ini kita ini, Amerika punya agama sipil ini, nah kita ini seharusnya memang punya, tapi nanti konsepnya ya seperti negara madani itu sebenarnya mirip-mirip agama sipil sebenarnya. Oke, coba silahkan kalau ada yang mau komen, mau bertanya atau mau perjelas, atau kalau tidak ada ya kita selesaikan. Cak mau bertanya, ini waktu itu saya dulu pernah tanyakan pertanyaan ini waktu di semester 2 mengenai prinsip kepercayaan yang mengkultuskan pemimpin dan menganggapnya itu seperti kayak agama seperti di Korea Utara Juche. Nah Cak Faiz dulu kelihatannya pernah janji saya mau jawab pertanyaan itu di pertemuan ini Cak, di waktu di agama sipil. Oke, berarti sudah terjawab. Justru nanti tinggal dilihat kualitas collective effervescence-nya itu kalau pakai Durkheim. Anda tinggal lihat nanti kontribusi
kepercayaan dan kultus pada pemimpin itu dalam collective effervescence. Ya, ingat ya, nanti itu bisa diukur. Misalnya di Korea Utara, betulkah itu pengkultusan atau betulkah itu semacam paksaan kekuatan militeristik untuk mengakui? Atau iya misalnya kesadaran yang dibentuk dari dalam diri mereka karena mereka dianggap sebagai simbol. Itu harus dicek juga. Kalau John F. Kennedy itu jelas gitu. Ketika dia tertembak, baik pidato-pidatonya, revolusinya maupun kebijakannya, bahkan ketika dia momen tertembak, itu menjadi momen memori kolektivitas. Itu bukan dipaksa dengan tembak, bukan dipaksa dengan kekuatan militeristik dari atas untuk mengakui. Kenapa Soeharto itu misalnya gagal menjadi kultus, pemimpin yang bisa dikultuskan? Karena dia memaksa dikultuskan dengan corak militeristik dan simbol-simbol tertentu. Padahal 32 tahun. Gitu. Kenapa Soekarno tidak? Apakah Soekarno menggunakan militer untuk memaksa dia kemudian menjadi simbol bapak bangsa kita? Kan enggak. Karena dia berjuang mewakili rasa itu. Itu yang harus dicek, Mas Firman. Gitu. Jadi inilah bedanya nanti agama sipil itu kan karena didorong dari dalam kolektif effervescence tadi. Ingat ya, ketika melihat agama sipil, Anda ingat dua pemikiran tadi. Rousseau dari atas, dari kontrak sosial, dari bawah. Kolektif effervescence dari Durkheim. Yang itu menyatu nanti konsepnya menjadi agama sipil tadi ketika dua-duanya digabung itu. Gitu ya, Mas Firman. Nanti cek itu, Mas Firman. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, saya kira itu. Oke, ada yang lain? Ya, saya kira cukup ya. Iya Agustina, Indah Iya Agustina, silahkan. Izin bertanya, Cak. Dalam agama sipil itu ketika mengangkat pemimpin itu berdasarkan apa, Cak? Agama sipil itu kan terbentuk dari agama-agama gitu kan. Nah, apakah berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama masyarakat di negara itu, Cak? Terima kasih. Oke. Ini karena konteksnya Amerika ya, mengangkat pemimpinnya tetap sistem demokrasi. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, memang di Amerika itu keras persaingan memperebutkan menjadi seorang presiden itu. Tapi ketika dia terpilih, gitu ya, ketika dia terpilih, itu sudah menjadi berbeda. Nanti lihat di inaugurasinya. Jadi nanti itu bukan pada presidennya, tapi pada rasa bahwa mereka lahir, gitu ya, bahwa pemimpin ini lahir dari proses-proses konstitusi yang menjadi kitab sucinya agama sipil. Beda lagi nanti pemimpin-pemimpin itu kalau dia tidak lahir dari basis atau proses konstitusi, karena proses konstitusi itu adalah kita gini, coba sekarang kita tanya, penghormatan kita terhadap konstitusi kita itu sampai di mana? Sampai di mana kita ini mengetahui misalnya isi konstitusi kita, Undang-Undang 45 itu. Undang-Undang Dasar 45 itu. Rakyat Amerika itu melihat konstitusi itu sakral itu, dan kalau pemimpin lahir dari proses konstitusi misalnya ya, lahir dari proses konstitusi yang benar sesuai dengan kitab suci itu, maka pemimpin itu akan tetap dihormati betul itu. Coba lihat nanti ketika inaugurasi, cek aja di YouTube ya, ketika inaugurasi terutama pas Presiden Obama itu. Cek saja bagaimana ritualnya itu bisa berhari-hari. Bisa sumpah presiden itu selain dilakukan di depan Capitol Hill, simbol kelahiran dari Amerika, Independence Day, dan juga Obama sumpah lagi di Istana Negara. Itu kan luar biasa. Tapi ini teman-teman sekalian, apakah lalu kita Amerika itu ideal? Enggak. Kritik terhadap konsep agama sipil itu banyak banget. Jadi ya, apalagi belakangan ya, setelah perpecahan kehadiran ultranasionalis seperti presiden sebelumnya Trump gitu ya, dan kondisi Amerika sekarang di mana ekonomi juga lesu dan mereka juga rasis terhadap Muslim Asia dan bahkan penembakan di mana-mana, itu menjadi sebentuk kritik terhadap konsepsi agama sipil Amerika belakangan ini. Jadi ya ini banyak kritik juga, tetapi bahwa ini sebagai konsepsi saya kira bagus gitu ya untuk kita pikirkan. Jadi kalau ditanya oleh Indah tadi tentang pemimpin, itu bukan tentang pemimpinnya, tapi apakah pemimpin itu lahir dari kitab suci konstitusi yang benar apa tidak.
Sehingga nanti lihat di inaugurasi itu. Lihat ketika Trump diinaugurasi, karena Trump dianggap memainkan isu SARA pada waktu itu, inaugurasinya Trump itu kan tidak terlalu besar. Tapi coba ketika inaugurasinya Obama, cek aja itu. Luar biasa itu. Atau inaugurasi presiden sebelumnya. Gitu ya, Mbak Ida. Baik, Cak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain cukup ya, teman-teman sekalian? Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Ini konsepsi ini konsepsi agama sipil. Anda bisa mempelajari lebih dalam ya. Tentu ini besar, konsep besar ya. Saya kira bisa, kita sendiri mesti masih sangat, menurut saya sangat memungkinkan Pancasila itu menjadi roh dari agama sipil kita gitu. Jadi memang idealnya sebuah bangsa itu memang dari atas itu memang bagus, dari bawah memang demikian, sehingga ketemu di dalam ruang kebangsaan itu, bukan kemudian dari atas maunya sendiri, dari bawah maunya sendiri. Dan saya kira kita masih rancu dengan itu ya teman-teman sekalian. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi, sekali lagi mohon maaf atas gangguan Zoom tadi, gang lag sehingga Anda harus pindah Zoom 2 kali. Dan sekali lagi semoga ini gangguan yang seperti ini tidak terulang lagi ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, tugas bisa dicicil segera ya, bisa dicicil pelan-pelan. Anda bisa menggunakan misalnya perspektif agama sipil tadi itu ya, untuk melihat situasi kebangsaan kita sekarang, entah itu kepahlawanan, entah itu Sumpah Pemuda dan sebagainya. Anda boleh cek itu lebih jauh. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Ini tadi 70 orang ya. Jadi semakin menurun kelas kita ini setiap ini, saya cek dari minggu-minggu lalu juga demikian. Saya tugaskan ketua kelas untuk mengingatkan kembali teman-teman itu agar semangatnya tidak kendor. Silakan saling menyemangati, tetap hadir sesuai dengan waktunya, dan bisa tetap kompak angkatan ini. Dan saya berharap angkatan ini tetap bersama-sama saling membantu ya, saling membantu. Ada yang tidak paham silakan jelasin dalam tugas-tugas demikian ya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Cak. Terima kasih, Cak. Thank you.